Oke bosku, jadi sekarang kita ada di sesi pengecatan ya, pengecatan bodi Mio M3 warna hitam ya bosku. Sorry gua nggak bisa liatin apa namanya bagian seperti ngamplas atau bagian ngecat hitamnya gitu ya, tapi masih ada ini sih, masih ada yang belum dicat hitam ya. Ini masih epoxy ya bosku. Jadi ya tahu sendiri lah, gue agak ruwet ya orangnya, apalagi kalau gue ngerjain sendirian ya bosku. Jadi gue agak pusing juga kalau misalkan ngerjain sesuatu pakai record kamera ya bosku, itu agak ruwet gue. Ya kalau gue pribadi agak ruwet ya bosku. Jadi intinya kita mau nerusin bodi-bodi yang masih di epoxy, kita cat hitam ya bosku. Dan gue di sini masih apa ya? Gua ini keseringan pakai tangan ya bosku. Nah lihat sendiri ya, tangan gue ini sampai belang kayak gini, sampai hitam begini ya bosku. Pokoknya gue keseringan pakai tangan, nggak tahu kenapa gue enak aja sih ya. Jadi ngecat sambil dipegang gitu, ya emang udah kebiasaan gue sih. Jadi ini ya bosku, ini belum di pernis ya, ini baru masih cat hitam ya bosku. Kita ada sayap satu lagi yang kayak gini ya, yang belum kita cat hitam ya bosku. Ya bosku, jadi jangan tanya tangan gua hitam kenapa ya, dalam video pun udah jelas ya. Itulah jadi gue sering apa ya, kalau untuk masalah ngecat ya, jadi gue seringnya sih dipegang ya, nggak tahu kenapa gue enak aja sih kalau dipegang. Oke, jadi kita keringkan dulu ya bosku, ntar setelah itu baru kita racik clearnya ya bosku. Oke bosku, jadi kita sekarang di tahap pengekliran ya. Nah, jadi cara mengukur takaran clearnya, ntar kita buka dulu ya bosku. Nah, Penta Prima yang glossy ya bosku. Nah, dan untuk takaran clear ya bosku, jadi kita ukur dulu ya di botol aqua atau botol yang lainnya gitu ya, sejenisnya lah intinya botol gitu ya bosku. Jadi cara mengukurnya itu, pertama kita kasih isolasi kertas dulu ya bosku. Kita kasih isolasi kertas dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi gua ambil isolasi kertas itu untuk menandai ya bosku, untuk menandai pakai spidol ya bosku. Nah, jadi caranya pakai penggaris bosku. Versi gua sih ya, kalau versi gua biasanya gua pakai clear itu 4:1:3 ya bosku. Gua biasanya pakai ukuran segitu ya. Nah, dan untuk takarannya kita ambil di penggaris ini yang sentimeter ya bosku. Nah, yang sentimeter seperti ini, dan ukurnya harus lurus ya bosku. Jadi maksudnya penggaris dan botol ini harus sama rata gitu ya, harus sama rata seperti ini ya. Ntar sebentar saya tandai dulu ya bosku. Nah oke, jadi seperti ini ya bosku. Nah, dia ada di angka 4, dia ada di angka 4 ya. Yang ini untuk clear dia ada di angka 4, dan untuk hardenernya dia ada di angka 5 ya, ada di angka 5, dan untuk thinnernya dia ada di angka 8 ya bosku. Jadi 4:1:3 seperti itu ya bosku. Nah, jadi karena berhubung ini botol nggak rata ya bosku, jadi maksudnya nggak rata
bentuknya itu nggak rata ya bosku, jadi dia agak langsing seperti itu ya, dia agak langsing. Jadi kalau untuk pernis, kalau untuk pernisnya ini kalau untuk tinernya ini dia agak dilebihkan dikit ya bosku, agak dilebihkan sedikit, soalnya dia ini agak nggak rata ya, seperti itu. Kalau bisa sih maksudnya dilebihkan dikit tuh seperti ada di angka 8,5 gitu ya. Nah di sini ya bosku, dilebihkan dikit angka 8,5 lah ya, intinya di atas biru lah, di atas garis biru, seperti itu ya bosku. Itu cara menakarnya ya bosku. Dan sekarang kita takar dulu ya bosku. Nah, jadi ini harus ada di garis biru paling bawah ya bosku. Harus ada di garis biru yang paling bawah. Nah, seperti itu ya bosku. Jadi dia ini terpakai kalau di botol 4 kecil ini, di botol yang kecil ini dia terpakai 2 kali ya bosku. Dia ini terpakai 2 kali lah, 2 kali ukuran. Nah dan yang hardenernya ini, untuk hardenernya dia ada di sini ya, di angka 1. Nah, jadi lebih mudah gitu ya bosku, mengukurnya dia lebih mudah ya, dan gak ada ragu gitu ya, seperti itu ya. Karena gue jarang-jarang cat body, jadi ya seperti inilah yang gua pakai gitu ya. Jadi feeling gua pun kalau untuk masalah ngecat itu dia belum terlalu seperti tukang-tukang, bener-bener tukang-tukang cat gitu ya, karena gue jarang-jarang ngecat sih bosku. Kebanyakan yang masuk ke gue itu ya bongkar mesin lah istilahnya, seperti itu ya. Dan untuk tinernya gue di sini pakai Century ya bosku. Gue udah biasa pakai Century sih, dari dulu gue pakainya Century terus bosku. Untuk pencampuran catnya atau clearnya gue biasanya pakai Century terus ya. Dan sekarang kita campur tinernya ya bosku. Kalau bisa dilebihkan ya bosku, soal ini di atas ini ya bentuknya nggak rapi, nggak lurus dia. Nah seperti ini ya, agak dilebihkan ya bosku. Jadi setelah itu kita kocok-kocok ya bosku. Kita kocok-kocok dulu. Sampai sekiranya sudah benar-benar menyampur ya. Kalau gue sih lebih senang pakai botol ya, jadi lebih mudah ngaduknya gitu ya. Jadi tinggal kita kocok aja gitu, dibandingkan kita pakai aqua gelas ya bosku. Nah jika sudah berbusa seperti ini ya bosku, itu dibiarkan dulu ya. Jadi dia dibiarkan dulu biar bening sendiri gitu ya bosku. Jadi biar sampai si busa-busa ini dia hilang ya bosku, seperti itu. Kalau misalkan pas lagi berbusa gini terus kita pakai langsung, itu dikhawatirkan apa ya, seperti menggelembung gitulah. Jadi maksudnya
Kalau ibaratkan motor jalan itu dia ngendet-ngendet gitu ya, seperti itulah bosku. Ya intinya seperti itulah. Jadi intinya biarkan dia sampai bening sendiri ya bosku, sampai busa ini hilang ya bosku. Oke bosku, jadi ini ya yang kita cat bodi Mio M3. Ini belum kita clear, jadi masih kita jemur ya. Dan di sini gua nggak ada tempat khusus ya, soalnya gua lebih mengutamakan, bukan mengutamakan sih, jadi maksudnya karena emang banyak yang datang itu yang bongkar mesin ya bosku, seperti itu. Karena kalau buat ngecat gue jarang-jarang sih ya, gue jarang banget ngecat gitu, kecuali gue ngecat tuh di bagian ada konsumen yang restorasi ya bosku. Kalau cuma sekedar ngecat kadang juga ada sih ya, cuma tergantung harga aja sih. Kalau di tukang-tukang cat, cat body seperti itu ya bosku, itu biasanya dia agak murah karena dia banyak stok ya bosku, karena dia banyak stok. Tapi kalau di gua ya, karena emang karena emang gua kebanyakan bongkar motor, jadi khusus stok untuk cat itu gua nggak ada ya bosku. Makanya gua paling pakai harga-harga standaran lah gitu. Jadi kita, nah seperti ini ya bosku, dia udah bening nih. Nah dia udah bening, jadi kita lanjut pengekliran ya bosku. Oke bosku, jadi kita lanjut pengekliran ya, karena gua nggak ada tempat khusus ya, karena gua bilang tadi itu gua bukan khusus untuk cat, jadi gua nggak ada tempat khusus. Jadi gua ngecat di depan rumah aja sih. Gua nggak jadi pakai lap bosku, jadi gua mau pakai sarung bekas aja ya, yang nggak kepake, biar lebih besar gitu ya, biar tangannya bisa ketutup. Nggak tahu kenapa gua lebih enak aja sih kalau pakai tangan ya. Oke bosku, jadi ini setelah di clear ya, di pernis ya bosku. Ini setelah di pernis. Nah, ini baru satu ya bosku, ini baru satu kali. Ini baru satu kali. Jadi nanti kita mau timpah yang kedua kalinya ya bosku. Jadi ini nunggu kisaran 15-20 menit ya bosku. Ini baru satu kali. Jadi gua rencana mau pakai 2 kali ya bosku. Gua mau 2 kali timpah pernis ini. Jadi intinya cara pencampurannya seperti tadi ya bosku, seperti yang gua jelasin tadi itu cara pencampurannya. Pokoknya harus pakai penggaris dan tanda ya bosku. Jadi nggak ada ragu gitu ya. Jadi untuk para bosku tuh nggak ada ragu buat nge-clear atau pernis gagal atau gimana ya bosku. Yang penting dasaran catnya, bahannya, sampai tadinya epoxy sampai cat itu dia bagus ya bosku. Jadi maksudnya nggak ada kendala gitu ya. Pokoknya video ini cukup sampai di sini dulu ya bosku. Dan intinya gue mau pakai 2 kali timpah, caranya seperti tadi ya bosku. Oke. Dan nantikan part selanjutnya untuk pemasangan hasilnya ya bosku. Hasil dari restorasi dari cat body dengan restorasi itu jadinya dia seperti apa ya bosku. Pokoknya before afternya gue insya Allah ada sih ya, before after ya. Dan setelah ini gua ada motor lagi sih ya, ada motor lagi yang harus direstorasi setelah Mio ini beres ya, setelah Mio M3 ini beres. Jadi gua nanti ada lagi part selanjutnya untuk restorasi motor, dan restorasi itu motor apa ya kita lihat aja nanti ya bosku. Oke, thank you.